Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtiwa'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Jemaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita isi waktu yang sangat berkah ini dengan majlis tafsir Al-Quran, majlis mudarasah Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, yaqra'un al-Quran, membaca Al-Quran, summa yatadarasunaha, kemudian melakukan mudarasah. Mudarasah itu artinya mempelajari. Mudarasah itu artinya berusaha memahami ayat-ayat yang ada di dalam Quran ini. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan ada rahmat yang meliputi mereka. Jadi ini artinya majlis tafsir, majlis Al-Quran itu adalah satu majlis yang kita harapkan bisa mendatangkan sakinah. Sakinah itu artinya ketenangan, tapi kualitas individu dengan individu yang lain tidak sama. Makanya para ulama tidak bisa mendefinisikan. Kita sekarang sama-sama ada di masjid ini, tapi sakinahnya tidak sama. Ketenangan yang di hatinya tidak sama. Rahmah itu adalah penghapus laknat. Laknat itu banyak sekali. Kadang-kadang hal-hal remeh itu penyebab laknat. Contoh, seorang perempuan yang membiarkan suaminya tidur dalam keadaan marah, itu kan dilaknat sampai pagi. Nah, salat subuh hilang laknatnya, dan suaminya juga setelah ridha hilang laknatnya. Banyak penyebab laknat itu kadang kita nggak merasa. Dikira orang yang dilaknat itu orang yang kafir, orang itu laknat yang besar. Tapi laknat itu ada di sekitar kita. Laknat itu artinya lawannya rahmat. Makanya karena khawatir kita ini banyak kedatangan laknat, juga perbanyak penyebab-penyebab rahmat ini.
Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat 'alaihimul malaikah. Malaikat akan senantiasa bersamanya. Insyaallah kita akan membaca lanjutan dari Suratus Sajadah ayat 25. Ayat 25. Surat Sajadah ini termasuk dari surat yang diistiqomahi Rasulullah dibaca setiap malam sebelum tidur. Selain surat Al-Mulk, Al-Baraq, ada surat As-Sajadah. Dan dua surat di Al-Quran yang jumlahnya 30 ayat itu dua. Al-Mulk dan As-Sajadah. Beliau dalam satu riwayat menyatakan ada satu surat tidak disebutkan karena memang dua. Jumlahnya 30 ayat, setiap ayatnya itu ada beberapa puluh ribu malaikat setiap ayatnya itu ketika diturunkan. Artinya menunjukkan surat itu memiliki keutamaan. Ya, kalau kita berat membaca keduanya, Al-Mulk dan As-Sajadah, ya baca Al-Mulk kalau habis Isya sebelum tidur. Nah, tapi upayakan As-Sajadah ini dibaca, dialokasikan waktu untuk membacanya. Nabi pernah membacanya di sholat subuh. Tapi ya harus lihat jemaah dulu karena agak panjang. Kalau mau baca As-Sajadah, imam itu nanya ke takbir dulu, kira-kira jemaahnya enggak ngambek apa enggak. Artinya kuat enggak. Ya sebenarnya enggak panjang, hanya 2 lembar. Kalau tadi kan 1 kaca setengah, nah itu ukurannya. Itu dibaca kalau As-Sajadah itu rakaat pertama saja. Rakaat keduanya seperti itu juga. Itu Sajadah. Dan perlu diperhatikan kalau baca Sajadah ini ada sujud tilawahnya, biar enggak rame gitu. Jadi sujud tilawah itu ketika membaca ayatnya langsung rukuk gitu. Balik lagi. Dia harus diberitahu. Bukan hanya Sajadah, ketika akan membaca surat yang di dalamnya ada ayat sujud, itu harus diberitahu. Sehingga makmumnya ini sudah siap. Kalau langsung sujud itu ikut langsung sujud, bukan ruku. Allahu Akbar dikira ruku, padahal sujud, naik lagi. Tuh. Tapi harus dipraktekkan biar terbiasa. Coba nanti saya cari bacaan yang ada sujud tilawahnya. Kira-kira panjenengan terbiasa. Saya hanya khawatir saja kalau nggak memberitahu ada kehebohan dalam jemaah itu. Dan itu tidak benar karena tujuan kita sholat itu kan khusyuk. Ya. Bukan untuk itu. Tujuan utama sholat kita itu khusyuk. Itu aja. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu Muhammad. Huwa yafsilu bainahum, dia yang akan yafsil. Yafsil itu artinya akan menjelaskan antara mereka, orang yang beriman dan orang yang kafir, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fi ma kanu fihi yakhtalifun, di dalam apa yang mereka di dalamnya berbeda. Ai minal i'tiqadati, dari keyakinan-keyakinan, wal a'mali, dan perbuatan-perbuatan. Saya sering menyampaikan, kita berbeda dengan orang kafir itu tidak sama dengan kita berbeda dengan antar kita. Kalau perbedaan kita dengan orang kafir itu dalam keyakinan dan tata cara ibadah, harus berbeda itu. Nah, kalau perbedaan antar kita yang ada ini itu tidak termasuk ke dalam ini. Perbedaan menentukan awal Ramadan, perbedaan kunut di salat subuh, perbedaan apakah bismillahnya dijahar apa disir, itu tidak termasuk ke ini.
Dan juga tidak termasuk ke ayat yang sering kita dengar, lakum dinukum. Boleh enggak boleh gitu. Saya dengan panjenengan berbeda dalam fikih misalkan. Terus, udahlah kita enggak usah berdebat lakum dinukum, enggak boleh gitu. Karena ini untuk orang kafir. Makanya perbedaan dengan orang kafir itu tidak sama perbedaan dengan sama kita, enggak. Jangan samakan. Udah lakum dinukum waliyadin. Emang Anda anggap saya kafir atau gimana? Karena perbedaan itu telah ada semenjak Nabi SAW meninggal. Makanya sekarang. Bukan hanya sekarang perbedaan itu ada. Bahkan ketika Nabi hidup pun perbedaan itu sudah ada. Makanya Umar pernah megang kerah sahabat itu, digeret, dibawa ke Nabi. Nabi terkejut, loh kok ini membawa saudaranya sama muslim digeret. Rasulullah ini baca Quran itu nggak sama dengan bacaan saya. Saya senantiasa mengikuti panjenengan baca Quran, belajar Quran. Ini baca yang nggak pernah saya dengar di bawah. Nabi mengatakan sudah baca, Umar baca, semuanya benar. Karena Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Nah, jadi ketika ada Nabi nggak ada perbedaan. Kalau Nabi mengatakan semua benar, ya wis benar. Nah, suatu ketika Nabi mengutus sahabatnya untuk mendatangi Bani Quraidah. Beliau mengatakan sholat asarnya di Bani Quraidah. Dari Madinah ke Bani Quraidah. Nabi mengatakan sudah berangkat bismillah. Sholat asarnya di Bani Quraidah. Nyampe di perjalanan belum nyampe Bani Quraidah, mau maghrib. Ada 2 pendapat. Kita akan dengar semua tadi sebelum berangkat. Nabi berpesan sholat asarnya di Bani Quraidah. Entah mau maghrib, mau nggak maghrib, yang penting kita ikut apa kata Nabi. Yang satu nggak mau, loh enggak. Saya juga ikut kata Nabi. Nabi kan mengajarkan kita waktu asar itu berakhir apabila matahari tenggelam. Ini sama-sama ikut Nabi. Yang satunya ikut Nabi yang ada di kepalanya pesan ketaatan saja. Pokoknya kalau Nabi mengatakan sholat asar di Bani Quraidah, mau maghrib di jalan, saya nggak mau sholat asar. Saking berpegang teguhnya kepada yang satunya, ya saya juga berpegang teguh kepada Nabi. Nabi mengajarkan waktu asar itu habis kalau matahari tenggelam. Kalau mau tenggelam begini kita belum sholat asar. Akhirnya yang separuh sholat asar, yang separuh nggak sholat asar. Sholat di waktu maghrib itu. Nabi mengatakan enggak, yang benar itu yang sholat asar di waktunya, bukan yang ya itu. Ini artinya Nabi SAW ketika itu memberitahu karena mereka memiliki perbedaan. Setiap perbedaan di zaman Nabi itu terselesaikan. Kenapa? Karena yang nggak ikut Nabi, ya nggak bisa dikatakan orang beriman. Selesai. Di zaman Abu Bakar sedikit perbedaan. Muncul orang yang nggak mau bayar zakat. Sedikit. Sampai beliau datang ke Yaman karena di situ ada beberapa orang yang tidak membayar zakat. Sampai ada kitab riddah dalam satu sirah itu disebutkan. Masih belum banyak, masih bisa diatasi. Di zaman Umar masih bisa diatasi. Kenapa? Karena beliau cerdik. Beliau mengatakan semua yang memiliki keilmuan dari sahabat Nabi nggak boleh keluar Madinah, nggak boleh. Tegas beliau, nggak boleh. Beliau kan di Irak sudah Islam pesat, di Suriah, di Syam sudah pesat, Mekah pesat. Nggak boleh. Harus di Madinah. Kenapa? Kalau ada apa-apa, saya bisa mengumpulkan kalian dan menentukan hukum yang jelas.
Ini boleh apa enggak? Kalau yang tidak masuk ke dalam kategori ahli ilmu silahkan mau kemana, monggo. Jadi Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal nggak boleh. Kehidupannya ditanggung Baitul Mal. Baitul Mal itu perbendaharaan umat Islam ketika itu. Bukan Baitul Mal buat tamwil yang sekarang itu. Baitul Mal itu adalah satu istilah digunakan untuk perbendaharaan umat Islam. Di zaman Utsman, nah ini baru ramai di zaman Sayyidina Utsman ramai sampai sekarang. Makanya Nabi mengatakan, Umar, kamu itu pintu fitnah. Fitnah dalam makna sabda ini perbedaan itu. Kata Hudzaifah itu, Nabi mengatakan bahwa Umar ini pintu fitnah dan akan terbuka. Kata Umar, terbukanya didobrak, dipaksa, atau dibuka dengan biasa. Kata Hudzaifah, didobrak, gak mungkin diperbaiki. Pintunya itu terbukanya itu dengan paksa, dengan didobrak, tidak mungkin kembali. Umar ya ketika itu sedih. Artinya perbedaan yang ada setelah itu tidak mungkin bisa lagi diperbaiki, disatukan, tidak bisa. Andai kan dibukanya biasa, ditutupnya biasa, enak. Pintu, kayak pintu dibuka, tutup lagi enak. Ini nggak bisa tutup. Nah, pintu fitnah yang dimaksud oleh Hudzaifah al-Yamani dalam hadisnya ini, di masa Umar itu perbedaan itu tidak sampai menyebabkan fitnah. Di zaman Umar hampir mau perang. Sudah mau perang. Kenapa mau perang? Karena perbedaan bacaan tadi. Penyebabnya sebenarnya karena masing-masing mengatakan saya yang benar, Anda yang salah. Yang di sana juga mengatakan saya yang benar, Anda yang salah. Sehingga dari 7 huruf Al-Quran itu, yang 6 tidak dipakai, tinggal 1. Ditulislah mushaf. Jadi di zaman Nabi nggak ada orang bawa Quran ini, nggak ada. Quran ini nggak ada. Di zaman Abu Bakar itu ada satu, namanya Mushaful Imam. Ya, karena itu usulan dari umat. Ini kalau nggak dikumpulkan Quran ini, hilang ini. Kumpulkan, ditulis 1. Di zaman Umar, mushaf ini dipegang beliau, setelah sepeninggal beliau dikasihkan ke putrinya Hafsah. Nah, di zaman Utsman ramai, karena Quran yang 1 ini dibacanya masih dibaca 7 huruf. Kalau ingin tahu yang 6 ini, yang tahu mungkin jin ya, karena jin itu umurnya panjang. Mungkin ada jin di zaman Nabi sekarang masih hidup, tapi jangan tidak usah bertanya. Sudah yang kita baca ini sudah selesai. Saya pernah ditanya, Ustaz, panjenengan pernah tahu yang 6 huruf yang tidak diambil? Ya nggak tahu. Yang tahu siapa? Ya mungkin jin, mungkin. Karena jin itu usianya panjang. Itu mungkin pernah dengar. Saya sering sampaikan ya, ada orang kemasukan jin itu, dia membaca Qur'annya itu aneh gitu ya. Saya mikirnya gini, apa mungkin ini salah satu bacaan dari 7 huruf itu loh. Apa karena keanehannya apa nggak tahu saya. Baca Quran tapi nggak pernah saya dengar. Saya belajar qiraat, saya belajar 7 qiraat itu saya belajar. Punya syaratnya, punya. Tapi bacaan dia tuh nggak pernah saya dengar gitu. Orangnya kerasukan. Saya mikirnya apa ini mungkin bacaan dulu dia pernah dengar Rasulullah gitu. Karena usianya panjang. Nah, ini saya sampaikan biar kita memahami perbedaan ini akan jelas pada hari kiamat. Makanya saya juga tidak setuju. Saya tuh punya jemaah, saya ngajar di sana. Orang-orang ya ada yang sudah berpendidikan, di antara yang mereka sampaikan itu saya tidak setuju sebenarnya. Ustaz, kita berbeda ini nggak apa-apa. Yang penting nanti
Kan kita nggak ada yang tahu yang benar, hanya Allah Taala yang benar. Artinya tidak perlu menunggu saya juga tidak perlu untuk. Kalau antar kita itu sebenarnya secara umum benar, tapi untuk keyakinan nggak boleh begitu. Nggak boleh kita meyakini agama ini di depan kita ada orang tidak beriman, ya yang benar mungkin saya, mungkin Anda. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kata-kata ini adalah kata-kata keraguan. Kita nggak boleh beragama ragu, nggak boleh. Kita bertemu dengan orang tidak beriman, lain agama dengan kita. Ya nggak apa-apa Pak, yang penting panjenengan belum tentu juga sih saya benar apa panjenengan. Itu nggak benar itu. Harus kita yakinkan dalam diri kita, dalam keyakinan, walaupun mungkin dalam pembicaraan kita untuk supaya ada toleransi silahkan, tapi untuk keyakinan nggak boleh, setengah-setengah nggak boleh. Artinya di dalam hati kita yang paling benar itu ya agama saya ini. Kita beragama malah jangan-jangan agama saya tidak benar. Nah ini itu makanya orang was-was itu ada dua, was-was dalam i'tiqad ini bahaya, was-was dalam amalia ini enggak terlalu bahaya. Mau wudu gini lama gitu wudunya, ini enggak dari jeding setengah jam baru keluar, ingin sempurna. Ini was-was dalam amal perbuatan ini ya enggak benar juga tapi ringan lah. Yang bahaya itu was-was dalam i'tiqad, keyakinan. Saya 2 Jumat yang lalu ya, kemarin saya di Ar-Rahmah khotib Jumat, sebelumnya di Al-Hikmah Gayungsari khotib Jumat. Setelah khutbah Jumat itu saya berbicara tentang keimanan atau konsep manusia dalam Quran, lupa ya, pokoknya antara dua itu. Ada orang datang, orang Arab, Ustaz, saya punya penyakit, tak kira penyakit jantung atau apa ya. Mudah-mudahan sembuh Pak ini. Bukan. Penyakit was-was. Penyakit was-was. Beliau teman seperjuangan Pak Abdul Qadir Baroja, pendiri Al-Hikmah. Was-was gimana? Misalkan saya sholat, itu muncul di hati, sholat saya nggak diterima. Kok bisa muncul? Ya enggak, itu dia salahnya itu panjenengan. Itu gimana cara menyikapinya? Setiap Allahu Akbar itu di hati itu muncul, sholatmu tuh nggak diterima. Itu datang terus. Waduh, ini Pak waswas itu ada dua, ada fil i'tiqad. Ini harus diselesaikan. Atau fil amal, ini nggak ada masalah karena amal itu sebenarnya kan kita ini melakukan sesuatu ada dua kan. Berkaitan dengan amalia kayak rukun, syarat itu berkaitan dengan urusan luar. Tapi i'tiqad ini urusan dalamnya. Sebagaimana kehidupan kita terdiri dari dua unsur jasad dan ruh, amal perbuatan juga begitu. Ada amalnya yang harus sesuai dengan syariat, tapi harus ada keikhlasan berkaitan dengan i'tiqad. Yang lebih besar itu menjadi barometer penilaian itu di i'tiqadnya. Walaupun semuanya jadi penilaian ya, walaupun dia ikhlas, sudah keyakinannya benar, tapi wudhunya nggak sesuai dengan tuntunan, ya nggak sah juga. Tapi kan bisa dipelajari. Yang masalah i'tiqad ini, saya tanya, berapa tahun panjenengan mengalami hal seperti ini? 17 tahun. Nah, disinilah saya katakan dalam hal ini kita jangan melampaui kemanusiaan kita. Kita manusia. Kalau panjenengan ingin i'tiqadnya pas 100% tidak hilang, itu bukan urusan kita. Yang penting ketika ada kata-kata itu kita langsung membantahnya karena jelas itu adalah kata-kata untuk menguji kita. Sama, ada satu ketika orang umroh nyampe ke Masjidil Haram itu dihadiri ingin mengumpat terus. Padahal dari Indonesia senang, orang umroh kan senang ya. Nyampe sana ingin bisu-bisu, datang terus sampai satu waktu saya bingung di hati itu loh, apa Allah itu?
Apa ini gitu tuh. Alhamdulillah. Caranya gimana? Caranya katakan tidak, itu saja. Allah itu bukan satu, lebih enggak, gitu aja. Allah itu tidak ada gitu aja. Caranya begitu simpel, jangan terlalu dipikir. Ketika kita terlalu berpikir tentang i'tiqad itu dan kita orang-orang awam tidak memiliki dasar keimanan yang baik, maka dipastikan kita akan tetap ragu sampai mati. Nah, caranya untuk orang awam seperti kita ini, ketika muncul sesuatu seperti itu, katakan tidak, gitu aja. Kalau seperti orang-orang khusus, misalkan Imam Ahmad itu, Imam Ahmad mau mati, beliau mau mati itu dikatakan masih digoda. Kamu sudah terlepas, kamu sudah baik, supaya mereka dia itu merasa dirinya sudah lepas dari tanggung jawab dan beban-beban saya. Beliau mengatakan hanya apa? Tidak, satu aja. Tidak. Sampai saya bertemu Allah, saya masih dibebankan dengan kewajiban. Tidak, itu aja. Jadi cara kita untuk menghadapi ini, khawatir kita ini dalam kehidupan diganggu. Ya sampai mati. Sampai walaupun kita mau mati kan datang itu. Godaan-godaan itu datang Pak, ya sekarang kita tenang saja. Maka cara menghadapinya katakan tidak saja. Allah itu nggak ada loh, nggak ada. Muhammad itu bukan utusan itu, bukan, nggak utusan. Ini yang harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Jadi walaupun Allah yang akan menjelaskan siapa yang benar siapa yang salah, tapi dalam beriktikad, dalam berkeyakinan harus berkeyakinan dengan benar, bukan dengan was-was atau keraguan-keraguan. Nah, awalam yahdilahum, apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka? Qiraat Ibnu Abbas mengatakan awalam nahdilahu. Apakah tidak kami ini mendapatkan petunjuk dari mereka? Kam ahlakna, mereka ini orang-orang terdahulu yang mendustakan rasulnya. Min qablihim, dari orang-orang sebelum mereka, minal quruni, dari umat terdahulu tadi, yamshuna fi masakinihim, yang mereka berjalan di tempat tinggal mereka. Dan sekarang tidak ada. Ini satu ibrah di Al-Quran, bukan hanya ayat ini. Kita itu dalam hidup ini juga harus banyak mengambil pelajaran dari sisa-sisa orang sebelum kita. Jadi di antara pelajaran yang baik yang harus kita ambil adalah mengambil pelajaran dari orang sebelum kita. Inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya di dalam hal itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena sebelum kita ini ada dua golongan manusia. Golongan orang-orang soleh, orang-orang baik, ada golongan orang-orang tidak baik. Itu aja secara umum. Nah, tugas kita sekarang ini mengambil hikmah pelajaran dari sejarah itu, dari sejarah-sejarah yang baik, bukan dari yang tidak baik. Kata Allah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah di situ. Ai inna fi dhahabi ulaikal qaumi wa dimarihim wa ma halla bihim bisababi takdzibihim ar-rusul wa najati man amana bihim la ayat. Orang yang oleh Allah diazab dan orang oleh Allah diselamatkan, di dalam mereka itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ibar, ada pelajaran-pelajaran. Wa mawa'id, ada nasihat-nasihat. Wa dalail mutadhahirah, dan ada tanda bukti-bukti kebenaran di situ. Ini cara kita. Ini selain kita ngaji begini, yuk upayakan kita itu berpikir, khususnya di usia kita ini, sering berpikirlah. Semakin orang itu berpikir dengan baik tentang alam semesta ini, semakin paham tentang dirinya. Itu pasti. Siapa dirinya itu?
Afala yasma'un, apakah mereka tidak mendengar tentang kabar-kabar mereka yang telah mendahului kita? Kita ambil pelajaran dari sini. Pokoknya kita upayakan semakin mendekati kematian ini yuk, semakin paham, sadar diri lah intinya. Sadar diri. Tapi kita tidak perlu membahas kematian karena 2 hari yang lalu sudah dibahas tentang. Ya, kalau dibahas terus nanti nggak semangat. Kita bahas ayat ini aja. Nah, nanti 2 ayat ini ada perbedaan afala yasmaun, afala yubsirun. Kalau afala yasmaun itu pendengaran kita. Kalau afala yubsirun itu penglihatan kita. Awalam yarau anna nasukul ma'a. Apakah mereka tidak melihat bagaimana kami mengalirkan air ilal ardir juruzi kepada tanah yang tandus. Al-juruz itu tanah yang tandus. Di antara tafsirnya al-ardul juruz itu tanah di Mesir. Di antara pendapat Ibnu Abbas al-ardul juruz itu artinya tanah di Yaman, di Abian. Abian. Itu di antara tafsir al-ardu itu tanah, al-juruz itu tandus. Abian tapi subur kayaknya, Abian. Subur itu. Abian, enggak pernah. Ya. Pernah di Yaman ke Jaminya. Tapi enggak pernah ketemu saya. Nah, awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardi al-juruzi. Ini kan hal sepele. Hal sepele. Kita diminta oleh Allah untuk melihat air. Ini kan terakhir apa yubsirun. Kamu air tiap hari turun hujan, nggak pernah ngambil pelajaran sama sekali. Kemana? Apa manfaatnya? Fanukhriju bihi, kami mengeluarkan dari bumi itu dengan air itu zar'an. Zar'an itu tumbuh-tumbuhan. Takulu minhu, yang memakan dari hasilnya an'amuhum, hewan ternak mereka, wa anfusuhum, dan diri mereka. Ini kita itu diminta beriktibar, mengambil pelajaran. Kita makan dari mana? Itu belajar supaya apa? Supaya kita ini memahami diri kita ini dan siapa yang memberi nikmat. Ini kecil tapi besar ini. Malah saya melihat ini lebih besar dari hanya ngaji-ngaji. Kalau saya dulu belajar ngapal alfiyah, ngapal ini. Ternyata setelah kehidupan yang paling baik. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan itikad tadi. Kalau saya dulu ngaji itu sampai nggak tidur semalam ya karena ngapal itu ngapal ini. Itu kan berkaitan dengan urusan amaliyah sebenarnya. Urusan amaliyah dhahirah lah yang kita. Tapi ternyata berpikir semakin kita ini usia bertambah tentang alam semesta ini, bagaimana Allah, itu berkaitan dengan itikad. Itikad kita, keyakinan kita, dan itu lebih besar, lebih bernilai, lebih bernilai. Nah, ini salah satu contoh saya saja. Afala yubsirun, apakah mereka tidak melihat? Coba lihat itu. Nah, kita juga menyampaikan kepada yang sering keluar, sering berjalan kemana. Itu jangan hanya berjalan saja, muter-muter enggak. Tujuannya di otaknya hanya itu, enggak, sambil melihatlah kehidupan dunia ini, ya Allah. Ini mungkin dulu, ya Allah, ini dulu. Begitu melihat kehidupan dunia itu dilihat dengan mata hati kita, bukan hanya dengan mata kepala kita, bukan dengan nafsu kita, tidak, dengan hati kita ini. Ya Allah, Allah. Jadi kalau orang lain itu jalan-jalan itu senang dengan matanya, kita dengan hati, dengan keyakinan Allah, Allah Akbar, Subhanallah. Ini beda. Di sini sudah beda. Nah, ini yang masih sehat ini, yang sering jalan-jalan keluar kemana, itu jangan hanya lihat ciptaan Allah itu seperti apa. Nah,
Afala yubsirun. Ini saya nyampaikan, afala yubsirun, kok enggak ngelihat? Sering keluar tapi enggak pernah melihat ciptaan Allah. Tidak pernah melihat air yang mengalir, tidak pernah melihat tumbuhan, makanan, tanaman yang ditanam. Enggak pernah. Lihatlah dan rasakan. Coba, ini kan termasuk pelajaran penting. Ya. Saya sama Pak, saya juga begitu. Kalau diajak keluarga itu, ayo ini ada nih. Ya, kalau nggak ada gajah, nggak ada, kita ikut. Jadi ternyata ya memang beda. Mereka itu bahagia ya dengan itu, gitu, dengan sesuatu yang dilihat. Gitu. Main apa itu, wah, seneng. Saya ternyata juga seneng, tapi kan kita harus berpikir, masa hanya seneng dengan ini gitu. Ternyata saya melihat di balik itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya Allah, ini bisa muter, ini kalau nggak muter mati semua ini. Inna sakharnal jibal. Ternyata Allah menundukkan apa yang ini kepada. Ya kan begitu. Mereka semuanya begitu. Mereka ke tempat apa? Di salju gitu. Dan melihat bukan di situnya. Ya Allah, ternyata nggak harus ke tempat-tempat di sini bisa tercipta ini. Subhanallah. Jadi cara berpikir kita tuh harus melangkah ke sana. Sehingga kita itu akan menemukan sesuatu yang bernilai dari setiap aktivitas yang kita laksanakan. Cara pandang orang-orang soleh itu begitu, Pak. Ingin setiap melihat, ingin setiap mendengar, itu ada kesalehan di sana. Begitu. Tidak hanya mengikuti keinginan termuda, ada kesalehan dalam setiap apa yang ia dengar dan setiap apa yang walaupun itu tidak baik. Kita mengambil pelajaran itu bukan hanya dari yang baik-baik. Ini yang ayat tadi, ayat 26 itu Allah mengatakan di zaman sebelum kamu ada sesuatu tidak baik, ambil pelajaran. Ada nabi dibunuh, didustakan, kan tidak baik itu. Ambil pelajaran. Umar itu tahu sesuatu yang tidak baik, tapi bukan untuk dilakukan, untuk mengambil pelajaran. Araftu syarra la lisyarri, kata Umar. Saya tahu kejahatan, tahu saya, tapi bukan untuk melakukan kejahatan. Tapi ini jangan dipraktekkan ya. Saya pernah ngomong begini, ada teman-teman langsung jadi ingin masuk ke golongan apa ya, orang-orang nggak benar itu. Oh nggak bisa kalau kayak kalian ini malah ikut mereka gitu. Minum-minuman enggak, saya ke sana hanya untuk mengetahui kejahatan saja. Ya, tapi kan malah terjerumus. Umar mengatakan araftu syarra la lisyarri. Aku tahu kejahatan itu, tahu saya. Tapi bukan untuk melakukan kejahatan. Walakin atawaqqiya minhu, tapi untuk supaya saya bisa menjaga diri. Kalau ini ke sana itu mesti enggak benar. Kalau ini dilakukan ini mesti hancur. Kalau begini mesti binasa. Boleh kita tahu kejahatan dalam rangka untuk memperbaiki diri, menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam kejahatan itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ayat 28 ini kita baca di pertemuan selanjutnya insyaallah. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Monggo, Pak. Terima kasih Ustaz. Mengenai was-was atau keraguan. Was-was. Ya, atau keraguan. Kita paham memang itu kerjaan setan ya. Kita digoda setan. Tetapi kadang-kadang kita mempertimbangkannya itu lama. Contohnya, kalau kita ini jadi misalkan suatu seseorang yang paham sholat benar, terus kebetulan waktu itu imamnya kurang benar menurut dia, itu kan ragu-ragu lagi dia pada saat apakah saya mufarokah atau melanjutkan jadi makmum. Jadi pertimbangannya terus, nah itu membatalkan itu enggak ya Ustaz? Seandainya dia memilih salah satu di antara kepintarannya dulu tadi itu, matur suwun. Begini, tadi saya membahasnya memang agak fokus kepada was-was tentang i'tiqad dan amal. Keraguan itu ada dua secara umum. Yang pertama keraguan tentang antara halal dan haram. Syubhat namanya.
Nabi mengatakan da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kalau ada yang ragu, samar, syubhat, tinggalkan. Ini kan tinggalkan, itu jelas. Yang saya maksud tadi keraguan dalam yang ditanyakan panjenengan tadi itu keraguan yang dalam pembahasannya. Artinya dicontohkan oleh panjenengan ada orang sholat, imamnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Menurut dia ada yang keliru. Apakah masih boleh ikut apa tidak? Kita Pak sholat ini harus tahu. Yang pertama, khususnya yang ada di belakang imam, itu minimal harus tahu. Imamnya ini sholatnya batal apa tidak. Selama kesalahan itu tidak membatalkan sholat, jangan mufarokoh. Saya ulangi. Selama kesalahan imam tidak membatalkan sholat, jangan mufarokoh. Mufarokoh itu jangan misahkan diri. Tapi kalau yang berkaitan dengan perkara yang membatalkan sholat, wajib mufarokoh. Bukan boleh, wajib mufarokoh. Itu. Contoh, imamnya bacaan Fatihahnya itu kurang benar, ya, kurang benar. Diperbaiki oleh yang belakang. Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Maliki Yaumiddin. Ada yang kurang apa enggak? Perbaiki di belakang. Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahman Maliki Yaumiddin. Ini harus, nggak bisa. Kita ikut yang ketat saja. Orang yang sholatnya tidak baca Fatihah batal. Yang ketat, ya. Ada yang nggak ketat, ya nggak perlu dibahas. Makanya kalau lama ini kita ikut yang ketat saja. Kalau orang baca Fatihah sudah nggak jelas, kurang, itu sudah. Kemudian ada kesalahan, dia ingin tapi tidak bisa, ikuti nggak apa-apa. Ada orang sudah tua, sudah kurang baik lah kalau baca ya. Banyak Pak, ini bukan di sini kan enggak ada takmir dipilih, jelas itu, enggak ada gerak. Kalau di masjid-masjid luar, dan saya sering juga itu banyak itu bacaan imamnya karena sudah tua agak anu. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Ar-Rahmanir-Rahim. Kan salah itu Pak. Imam Syafi'i jelas dalam Safinah kita kecil itu sudah disebutkan tasdid kurang itu nggak sah. Tasdid kurang nggak sah. Apalagi kan Ar-Rahmanir Rahim kan begitu yang benar. Dan ternyata ini dia dulu, kalau dulu ketika mudanya dia benar, nah suara tidak adanya tasdid karena ketika masa tuanya karena seperti itu nggak apa-apa. Kenapa? Dia sudah tahu ingin melakukan itu, hanya gigi ini nggak bisa mendukung. Kayak guru saya itu kalau baca sudah sepuh itu kurang, tak tinggi karena guru saya kurang benar. Ini maham. Dia kan saya dulu tahu ketika mudanya beliau itu yo bagus. Tapi karena santri nggak ada yang berani maju, kalau ada beliau itu beliau yang jadi imam. Tapi saya tahu beliau tuh pernah bagus karena kondisi mungkin ya gigi untuk ini sudah agak gimana, enggak ada yang sakit apa. Beliau agak sedikit berbeda gitu. Ya, jelas sah itu, jelas sah, nggak ada masalah. Karena pengetahuan dia itu ada. Kesalahannya itu bukan di pengetahuan dia, ya karena kemampuannya. Orang saja kalau gigi depannya habis, nggak bisa Pak. Coba orang yang gigi depannya nggak ada, yang gigi depannya nggak ada, bilang nggak ada. Saya punya jemaah begitu. Coba, ya, kalau masih ada giginya di depan iya, coba copot giginya itu, nggak bisa. Wah gitu, wah gitu, wah gitu.
Nah, kesalahan seperti ini nggak mengganggu dia. Bukan begini, Pak, kalau Anda sudah tua, sholatmu nggak sah. Kenapa? Fatihahmu salah semua. Enggak benar ini. Karena dia sebelumnya sudah benar kan. Itu yang saya maksud. Kalau panjenengan menemukan imam seperti itu, ikuti. Wah, imamnya nggak bisa baca Fatihah. Enggak bisa. Oh, dia dulu bagus kok, hanya sekarang. Itu jadi unsur atau faktor seperti ini tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Tapi memang dianjurkan kalau jadi imam itu yang jelas. Kalau sudah nggak jelas sadar diri, yuk mundurlah, mundur. Saya punya kiai juga itu nggak pernah jadi imam sudah sepuhnya. Kan jadi belakang kan di belakang saya sebenarnya. Ya mungkin saja begitu. Enggak, sudah saya bukan waktunya sudah. Yang masih suaranya aja jelas gitu aja ya saya jadi makmum aja. Dan itu enggak bukan aib kok, bukan aib. Bukan di Indonesia, saya di Saudi di Yaman juga begitu, di Timur Tengah begitu. Ada punya guru, kalau dengan anak Indonesia dia jadi makmum terus. Nggak tahu sebabnya kenapa. Kalau kita nggak enak kan, nggak enak guru kita kok nggak mau dia, nggak sama makmum. Fadol, saya makmum. Saya begini mikirnya, berarti ya nggak harus jadi imam. Jadi imam itu nggak sesuatu yang soalnya imamnya yang enggak. Makanya saya bukan hanya satu dua guru saya itu nggak mau jadi imam, nggak mau. Yang nggak tahu mereka tentunya punya alasan kan orang alim, tapi mereka nggak mau jadi imam, nggak mau. Kalau dengan kita, Allah alam kalau di luar ya, tapi kalau dengan kita nggak, saya makmum, kotor, makmum. Wallahu alam bisawab. Oke, kotor. Nah, ya, ya, hmm. Enggak, itu dasar liberal. Enggak benar itu. Atau nanti istilah Arabnya itu wahdatul adyan. Istilah Arabnya. Wahdatul adyan itu agama langit itu sama. Satu wahdah itu satu, adyan agama langit. Agama langit itu Islam, Kristen, Yahudi. Yahudi itu sama. Enggak boleh itu. Enggak boleh. Ya, ya kalau ini boleh lakum dinukum waliyadin. Kalau bukan perbedaan yang cici tadi kan. Itu perasaan itikad itu. Jadi mengatakan, tapi ini banyak Pak mahasiswa ya. Termasuk teman saya. Teman saya itu termasuk mungkin panjenengan kalau saya sebutkan tahu namanya. Karena sering ada di media. Dia di Jakarta bersama ya Abdul Aksar, itu orang-orang begitulah. Jadi semua agama itu sama. Sampai ngisi seminar, saya ini akan mengisi usuluddin katanya. Tentang usuluddin, tolong kita lepaskan baju keislaman kita. Ya enggak mau saya ini melepaskan baju keislaman. Kalau mati, enggak pakai baju Islam lagi gitu. Mau, enggak. Ya, artinya walaupun mungkin dia tidak dijawab oleh pesertanya, tapi kata-kata itu menunjukkan dia itu termasuk yang sampean panjenengan sampaikan semua agama benar dan semuanya masuk surga. Ya gitu, ya sulit ini. Ini untuk pokoknya nggak bisa. Saya termasuk kan. Teman saya itu dia ke Amerika S1 S2-nya karena S1 di UGM, S2-nya ke Amerika. Punya tulisan banyak tentang itu. Tentang itu mengatakan semua agama benar. Dan dia ngajar di sekolah-sekolah universitas Kristen gitu. Ngajar di situ. Ngajar filsafat gitu. Ya, terserah dia mungkin punya keyakinan seperti itu. Tapi kalau panjenengan nanya ke saya keyakinan saya yang paling benar itu Islam. Dalilnya inna dina indallahi Islam. Dia juga mengatakan, loh kan agama dulu juga Islam. Pokoknya nggak usah debat. Nama Ibrahim Islam, ini Islam. Iya dulu, tapi sekarang yang mereka yakini tidak sama dengan mereka. Ya, ini pilih perdebatan yang panjang. Dan saya tidak terlalu mengikuti karena khawatir terganggu. Keyakinan saya terganggu. Tapi saya tetap baca untuk pengetahuan dan wawasan orang-orang yang bertanya biar kita paham. Intinya secara singkat
apapun yang bisa meragukan keyakinan ini jangan pernah didengar, jangan pernah diikuti. Sudah kita yakini apa yang kita lakukan ini sudah benar, membawa kita kepada keselamatan, membawa kita kepada kebahagiaan di dunia wal akhirah. Sudah bismillah kita laksanakan dengan niat yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.